kira-kira Mas Leo masuk Islam ini keluarga marah atau tidak? Pertama melarang, Ustadz. Melarang? Melarang. Papa mama masih ada? Masih semua lengkap. Semua lengkap? Lengkap. Di Surabaya semua? Di Madiun. Madiun? Ya. Tahu kalau Mas Leo masuk Islam? Tahu. Tahu? Ya. Pertama marah? Perjalanannya panjang, Ustadz. Panjang ya? Iya, nggak bisa diceritakan? Ya sebenarnya ada penolakan, Ustadz, dengan ya saya diblokir dan segala macam itu sudah pernah saya alami, Ustadz. Jadi ya meskipun dimarahi saya pulang, meskipun nggak diajak omong ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian saya berangkat lagi kerja ke Surabaya, terus saya telepon nggak bisa, saya ini nggak bisa, saya pulang gitu aja, Ustadz. Dan saya merasa nggak mungkin diusir gitu karena saya seorang anak gitu. Mbak Tia, kok mau-maunya interaksi dengan Mas Leonardo, nggak takut ini mau nikah sama Katolik, jangan-jangan ini kan calon bapaknya anak-anak. Katanya tadi Mas Leonardo sempat berpikiran, ayolah nikah beda agama. Mbak Tia mau itu? Seandainya waktu itu Mas Leonardo nggak mau masuk Islam, Mbak Tia mau masuk Katolik? Ini jujur ya, saya tuh sempat kayak ada gejolak batin gitu. Pada saat itu bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asmaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat para alim ulama yang hadir di sini dan para hadirin semuanya. Ada saudara kami mu'alaf juga, Ko Edwin di sini. Ko Edwin yang lagi bekerja keras untuk latihan sholat. Mu'alaf dapat hitungan hari beliau. Alhamdulillah beliau sedang bekerja keras untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Para penonton, para hadirin sekalian yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan ada forum yang mulia, forum pensyahadatan yang sedianya akan dilaksanakan syahadah oleh saudara kita, yakni Mas Leonardo. Ya, nanti nama lengkap dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Ustadz Tejo. Baik, para penonton, akan saya jelaskan detailnya sebagai berikut, yakni dulu saat waktu momen saya masih sebelum berangkat umroh itu terjadi dialog antara kami, saya, Ustadz Tejo, sama Mas Leonardo waktu itu. Mas Leonardo ini kebetulan sedang mencari jati diri dan dari Katolik ya, dari Katolik, dan beliau sedang mencari sehingga beliau ini orang cerdas. Mas Leonardo ini tidak sembarangan serampangan untuk memutuskan masuk Islam, tidak. Tetapi beliau ingin dialog, ingin terjadi sebuah diskusi yang di situ beliau harus memiliki alasan yang
kuat kenapa beliau harus memutuskan masuk Islam. Kurang lebih waktu itu di sebuah rumah makan ya, saya sama Ustadz Tejo sama Mas Leonardo berlangsung dialog kurang lebih 3 jam Ustadz ya, 3 jam kurang lebih, lumayan lama lah waktu itu. Dan tidak mudah untuk Mas Leonardo ini memutuskan untuk masuk Islam, karena memang yang harus begitu memang. Dan beliau ini dulu pertemuan dengan kami memang niatnya bukan untuk masuk Islam, tetapi untuk diskusi, untuk dialog, menentukan satu arah yang bagaimana itu secara akademik, secara alkitabiah itu bisa diterima dengan akal sehat, kurang lebih begitulah. Dan Mas Leonardo ini sebenarnya juga kenal dengan namanya Mbak Tia. Nah, tapi Mbak Tia ini bukan alasan utama. Mas Leonardo memang harus tidak sembarangan untuk memutuskan masuk Islam. Mungkin bisa disorot ini, Mbak Tia ini juga datang. Mbak Tia, tolong disorot itu Mbak Tia. Nah, itu Mbak Tia. Itu Mbak Tia. Mas Leonardo kenal sama beliau, Mbak Tia, tetapi bukan alasan Mbak Tia itu. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada Mas Leonardo tentang banyak hal ya, banyak hal. Dan kali ini beliau memang fase dari dialog itu sampai ke arah sekarang ini sangat panjang. Dan waktu itu Mas Leonardo akhirnya memantapkan diri untuk bersyahadat. Waktu itu dipimpin oleh Ustadz Tejo, tetapi beliau memiliki syarat juga. Tolong nanti tolong diadakan syahadat yang secara resmi, begitu kurang lebih. Syahadat yang secara resmi yang memang itu mantap saya memang benar-benar masuk Islam, begitu kurang lebih. Baik, para hadirin yang kami muliakan, para penonton yang kami muliakan semuanya, mungkin nanti akan dialog dengan Ustadz Tejo, dan sambil nanti saya juga akan tanya-tanya juga kabar terbaru dari Mas Leonardo. Demikian, ada Ustadz Tejo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpanjang kata, berpanjang lebar. Misalnya di depan saya ada sebuah sertifikat persyahadatan, supaya saya cocokkan dahulu. Ya, nama Leonardo Paulo Dwi Rongga. Benar, lahir di Madiun tanggal 30 Juni 1996. Benar. Pekerjaan mahasiswa, kemudian agama asal adalah Katolik ya, dan status belum menikah. Sebelum bersyahadat, saya ingin tahu apakah ini sebuah paksaan, ada yang memaksa Mas Leo ini masuk Islam, ada paksaan enggak? Sama sekali nggak ada paksaan. Ya, enggak ada ya. Jadi murni dari saya sendiri. Ya, murni dari jenengan sendiri ya. Kemudian ada sebuah bukan resiko, sebuah kewajiban yang harus jenengan lakukan. Dulu tidak ada, sekarang ada, yaitu sholat 5 waktu, kemudian ada puasa, kemudian zakat, dan berikutnya kalau jenengan diperkenankan Allah akan dipanggil untuk ibadah naik haji gitu. Nah, ini saya mohon untuk diniatkan, disungguh-sungguhkan gitu loh, karena ibadah salah satunya adalah ibadah sholat ya. Ini sekedar saya sampaikan saja. Kalau ibadah misalnya puasa, itu perintahnya turun di bumi ya, artinya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ada ibadah puasa dan sebagainya, itu di bumi. Ibadah syahadat juga di bumi, di Gua Hira lah gitu ya, disahadatin itu. Terus kemudian zakat dan apa, haji ya. Nah, ini sholat ini luar biasa. Sholat ini
perintahnya diturunkan di Lauful Mahfuz ya, di Ars ya. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj yang kita rayakan kemarin ini ya, itu adalah memperingati turunnya perintah sholat ini tadi. Jadi begitu pentingnya sampai perintah aja diturunkan di tempat khusus gitu ya. Jadi ini kan sudah artinya kalau misi atau sebuah itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi di tempat yang spesial turunlah perintah sholat ini, tidak di sembarang tempat kan gitu. Makanya sholat ini harapan saya Mas Leonardo nanti bisa selalu menjaga sholat 5 waktunya. Memang di awal terasa berat, tapi setelah kita terbiasa akan menjadi nikmat gitu. Selain itu juga akan manfaat yang akan kita rasakan. Ya, saya kira itu bisa dimulai saja ya, atau gimana? Baik, silakan. Ya, jadi mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan syahadat. Nggak ada sih Ustaz. Ya, ya itu ya. Jadi sebenarnya harapan kami semua ya bisa menjalankan syariat Islam dengan baik ya. Karena terus yang terakhir saya wanti-wanti, kalau sudah meludah jangan dijilat lagi gitu ya. Ya, karena ludah yang dijilat itu nanti penuh dengan penyakit, sehingga ya pasti yang menjilat ludahnya itu pasti akan sakit gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada jenengan gitu ya, Mas. Oke, marilah sekarang kita bersama-sama bersyahadat. Ikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Sesi pensyahadatan sudah dilaksanakan. Mungkin ada beberapa para hadirin penonton sekalian yang penasaran tentunya terkait profil dari Mas Leo ini. Saya akan tanyakan kepada beliau. Mas Leonardo masuk Islam, sudah tadi ditanyakan, tidak ada memaksa ya, nggak ada yang menyuruh. Karena Mbak Tia atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak, sama sekali. Kalau bukan karena Mbak Tia masuk Islam, lantas karena apa? Dulu mungkin saya mulai cerita dari awal aja. Boleh, boleh, silakan. Dulu saya kan kuliah di Surabaya Ustaz, jadi jauh dari orang tua. Iya. Kemudian saya tuh ngontrak dengan teman-teman. Nah, itu saya ngontrak itu saya dengan 5 orang teman saya, dan kebetulan semuanya Muslim. Terus saya ikut keseruan dari mereka Ustadz pertama kali. Jadi ketika waktu bulan puasa, saya sering ikut-ikut juga untuk nunggu di Ustadz untuk buka puasa bersama. Terus kemudian nonton bola saya pagi, terus kemudian sahur bersama. Keseruan itu saya dapatkan di sana juga Ustadz. Jadi terus kemudian saya juga sering berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sejawat saya di kampus itu, menanyakan mengenai agama juga. Nah, di sana saya juga mulai tertarik, terutama
ketika yang saya ingat waktu itu teman saya pernah, namanya Imam waktu itu dia pernah bilang bahwa Nabi di agama Kristen atau Katolik dan Islam itu kebanyakan sama. Kemudian dia menjelaskan bahwa perbedaan sifat antara Nabi waktu itu yang dibahas adalah Nabi Musa, Nabi Abraham, Musa, kemudian Isa. Terus kemudian saya juga mencocokkan dengan Alkitab saya waktu itu, Ustadz. Kita membedah terkait sifat kenabian dari ketiga nabi yang dibahas, dan saya mendapatkan ada kecocokan. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara entah itu Kristen, Katolik ataupun Islam. Jadi tergantung dari manusianya mau mengikuti agama yang mana, Ustaz. Terus kemudian saya memutuskan untuk pencarian, kemudian kebetulan saya juga kenal dengan dia di semester terakhir, terus saya jadikan untuk menghubungi Ustadz. Kemudian dulu kuliah di mana? ITS. Di ITS? Ya. Jurusan? Metalurgi. Metalurgi, teknik metalurgi. Metalurgi teknik. Oh, itu lebih kepada mana? Ilmu bahan dan pertambangan. Oh, ilmu bahan, logam. Oh, dan pertambangan. Mau kerja di Freeport. Oh, mau kerja di Freeport. Ingin sih, Ustaz. Alhamdulillah, berarti lulusan ITS. Mbak Tia juga ITS? Iya. Jurusan apa Mbak Tia? Teknik mesin. Teknik mesin? Iya. Oh, berguna semua ilmunya? Untuk kerjaan saya sebenarnya pertama kali hanya 15 SKS lah paling, Ustadz, yang kepake. Yang kepake? Iya. Terus kemudian ya belajar lagi dari awal. Selebihnya ilmu kehidupan ya ini. Iya. Iya. Kalau Mbak Tia berguna nggak ilmunya? Ya, semua ilmu ya berguna lah. Oh, nggak ada ilmu yang nggak berguna. Cuman dipakai untuk saat ini, mungkin kalau saat ini tidak dipakai, sedang tidak dipakai, nanti ke depan bisa jadi dipakai itu. Iya, Ustaz. Gitu, jadi mungkin masih dipending dulu. Iya, benar, Ustaz. Kemudian begini, Mas Leo, hubungan terkait dengan keluarga, kira-kira Mas Leo masuk Islam ini keluarga marah atau tidak? Pertama melarang, Ustaz. Melarang? Melarang. Papa mama masih ada? Masih semua lengkap. Semua lengkap? Lengkap. Di Surabaya semua? Di Madiun. Madiun? Ya. Tahu kalau Mas Leo masuk Islam? Tahu. Tahu? Ya. Pertama marah? Perjalanannya panjang, Ustaz. Panjang ya? Iya, Ustaz. Nggak bisa diceritakan? Saya, Mbak, singkat aja. Dari tahun berapa ya? 2000, semenjak saya kenal dengan Tia itu 2018 ya? 2017. Terus saya rencana, waktu itu pertama saya memang rencananya nikahnya beda agama, Ustaz. Oh. Pertama waktu itu kita mikirnya, oh nikah beda agama aja. Oh iya, waktu ketemu dengan saya kan juga ada terbersit begitu kan? Iya, Ustaz. Bisa nggak kalau nikah beda agama? Ya nggak bisa, saya bilang. Di mana? Iya. Di Kristen juga nggak bisa. Lanjut. Terus kemudian kita kan, saya dan Tia ini juga sering berdiskusi, Ustaz. Iya. Terkait pernikahan yang sah, yang tidak sah. Terus kemudian ketika perempuan yang Islam, laki-laki juga harus Islam. Terus kemudian ketika ada laki-laki yang Islam menikah dengan ahli kitab bisa dan segala macam, itu kita bahas, Ustaz. Terus kemudian saya soundingan ke orang tua kalau harus menikah dengan cara Islam, akad. Ya sebenarnya ada penolakan, Ustaz, dengan ya saya diblokir dan segala macam, itu sudah pernah saya alami, Ustaz. Jadi tapi saya berpikir bahwa agama, iman, keluarga,
Jadi saya nggak mau ada yang saya kalahkan, Ustadz. Maksudnya saya nggak mau saya dengan pindah agama Islam kemudian saya jauh dengan orang tua, itu saya juga nggak mau. Jadi saya gimana caranya, ya meskipun dimarahi saya pulang, meskipun nggak diajak omong ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian saya berangkat lagi kerja ke Surabaya. Terus saya telepon nggak bisa, saya ini nggak bisa, saya pulang gitu aja, Ustadz. Dan saya merasa nggak mungkin diusir gitu karena saya seorang anak gitu. Hingga lama-kelamaan ya ada diskusi di ruang tamu. Ya saya mengungkapkan gitu bahwa saya menghargai beliau berdua sebagai orang tua, tapi untuk agama itu hak saya pribadi untuk memilih, dan tidak ada dosa, maksudnya tidak akan ada dosa untuk orang tua di agama apapun gitu. Itu nggak akan ada dosa ketika anaknya pindah agama ke Islam, saya bilang gitu. Terus kemudian saya juga mengenalkan bahwa calon saya Islam juga, dan saya juga sering bawa Tia untuk pulang ke rumah, Ustadz. Saya perkenalkan gitu bahwa ini calon saya, terus melihat bahwa di rumah juga ya bantu-bantu di rumah, tapi sholat juga tetap di rumah. Ya, saya pun nggak pernah melarang ketika saya masih Katolik, Tia Islam di rumah saya, Tia pun saya suruh untuk sholat 5 waktu tetap. Terus orang tua saya pun pertama melihat juga merasa aneh. Terus lama-kelamaan biasa aja. Alhamdulillah. Saya berusaha untuk membiasakan, Ustadz. Kalau saya dari awal tidak seperti itu, mungkin hubungan saya dengan orang tua buruk. Dan saya nggak mau itu terjadi, Ustadz, karena saya merasa saya sampai sekarang itu juga karena orang tua saya. Dan kemarin sampai kemarin tanggal ya minggu lalu saya minta Tia dari orang tuanya, itu pun orang tua saya pun mau hadir ke rumahnya Tia gitu. Jadi ngelawaran untuk tunangan pun orang tua saya mau datang, membawa keluarga juga yang lain, dan lancar, akhirnya semuanya lancar. Menurut saya yang penting cara pribadi saya untuk, karena saya lebih mengenal orang tua saya, bagaimana saya meyakinkan orang tua saya, bagaimana saya meyakinkan calon istri saya nantinya. Saya masuk dengan tidak terburu-buru, Ustadz, maksudnya memperkenalkan dan pelan-pelan tidak langsung. Itu yang membuat semuanya bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah. Nah, nanya Ko Edwin orang tuanya marah nggak? Tolong disut Ko Edwin. Marah nggak orang tuanya? Ko Edwin nggak marah? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Ko Edwin ini lebih bebas orangnya. Apa ya, ibarat pemain sepak bola ini, beliau ini apa? Liberal. Lebih bebas. Jadi oke. Baik, Mas Leo, proses perjalanannya untuk mengenal Islam, beliau sampai belajar sholat. Mana tadi catatannya, saya lihat, mana? Boleh lihat catatannya. Ini. Beliau hari ini juga akan tes sholat sekalian. Jadi kami di Mu'alaf Center Ayah Sofia untuk sertifikat itu, cara nebusnya itu adalah dengan bacaan sholat. Jadi hafal bacaan sholat bisa bawa sertifikat. Nah, kecuali sertifikat tanah, ini tidak. Sertifikat rumah tidak ya, diurus sendiri sama Pak Jokowi. Oke, baik. Ini tulisannya, ini beliau. Nah, sampai seperti ini. Nah, ini bacaan, ini boleh ditiru oleh Ko Edwin. Nah, ini bacaan rukuk
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai ditulis. Memang untuk menghafal itu kadang manusia itu butuh menulis ulang, lama-lama hafal sendiri. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Masya Allah, tulis. Kerja keras ini loh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Nah ini tulis lengkap. Ini surat pendek. Surat pendek. Nah, ini perjuangan beliau untuk belajar Islam, bukan perjuangan untuk menikah, bukan ya? Bukan. Saya akan nanya kepada Mbak Tia. Mbak Tia kok mau? Mbak Tia, nggak usah dilepas. Nggak apa-apa, Mbak Tia di situ nggak apa-apa. Di situ aja nggak apa-apa. Di situ, mic-nya. Oke, baik. Kita akan nanya ke Mbak Tia. Suaranya masuk? Tes dulu Mbak Tia. Suaranya masuk? Ada. Mbak Tia coba bilang tes. Oh, masuk. Oke. Mbak Tia, kok mau-maunya ini interaksi dengan Mas Leonardo, bahkan kan planningnya sampai mau menikah. Nah itu nggak takut ini Mas Leonardo ini mau nikah sama Katolik, jangan-jangan ini kan calon bapaknya anak-anak, nanti jangan-jangan begitu, bagaimana? Kan Mbak Tia ini kan bukan orang sembarangan, maksudnya bukan orang tidak berpendidikan, bukan, malah lulusan ITS kan begitu, artinya punya kecerdasan yang lebih lah, di atas rata-rata lah. Nah, pasti berpikir kan, kalau menikah dengan Mas Leonardo ini apa namanya ya, ini bukan hanya soal cinta kan begitu, ini soal agama kan begitu. Jangan-jangan nanti Mas Leonardo ini menikah masuk Islam hanya karena urusan menikahi saya, kurang lebih begitu. Gimana Mbak Tia? Jujur saya sempat kepikiran seperti itu pasti pada awalnya. Cuma akhirnya saya berserah sama Allah. Saya percaya apapun yang saya ambil, langkah yang saya ambil itu pasti dituntun oleh Allah. Jadi saya udah nggak begitu kepikiran kayak nanti beliau bakal balik lagi nih ke Katolik segala macam. Saya pasrahkan semua pada Allah. Gimana nanti belakangnya, dan saya tetap akan berdoa semoga beliau tetap dalam, ya tidak kembali dan tetap selalu di agama Islam dan diberi petunjuk oleh Allah. Jangan hatinya terbuka. Amin. Bisa jadi imam Mas Leo. Kemudian proses lamaran sudah? Sudah. Oh sudah. Tinggal nikah saja ini? Iya, tinggal nikah. Insyaallah Juni. Oh Juni? Iya Ustaz. Oh Juni, April, Maret. Masih lama ini, masih lama. Nah, masih inilah, oke lah, masih lama. Kok Edwin ini yang ketar-ketir ini? Kok Edwin ini ketar-ketir ini? Ngebut. Karena Mas Ko Edwin ini nggak lama ini, bulan depan kurang lebih. Nah, Mbak Tia, nanya lagi. Pernah terjadi dialog antara Mbak Tia dan Mas Leonardo, dialog tentang, katanya tadi Mas Leonardo sempat berpikiran ayolah nikah beda agama. Mbak Tia mau itu? Saya nggak mau, karena saya tahu di Islam nggak boleh, itu jadi zina kan. Iya. Jadi saya pas dia bilang nikah beda agama, saya bilang nggak mau. Nggak mau. Ya, dialog apa lagi dengan Mas Leonardo selain itu? Kalau dulu sih pas yang awal-awal itu lebih ke perdebatan sih agama mana yang paling benar gitu. Tapi yang makin kesini ya udah sih, Mas Leonardo juga udah paham kan kalau Islam itu agama yang sempurna gitu. Jadi ya paling gitu aja sih, maksudnya diskusi tentang agama yang paling benar. Cuma kalau misalnya mendiskusikan agama mana yang paling benar kan nggak akan kelar ya. Jadi ya itu aja sih paling dialognya
sama kalau pernikahan ya saya bilang nggak mau kalau berbeda agama. Tidak boleh. Dalilnya itu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi tidak ada sebenarnya agama paling benar, tidak ada. Kalau memang sebenarnya kalau ada agama paling benar, maka kesimpulannya ada agama yang agak benar. Nah, ada agama yang lumayan benar lah. Nah, ada agama yang oh ini benar. Islam paling benar, itu mungkin seperti itu. Jadi di dalilnya yang benar hanya di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi paling benar tidak ada, sangat benar tidak ada, tidak benar tidak ada. Jadi yang benar hanyalah Islam. Begitu. Sama seperti ini adalah untuk dalil ini sebenarnya untuk membantah terkait bahwa semua agama adalah sama. Kurang lebih begitu. Ada lagi dialog dengan Mas Leo yang yang cukup panas waktu itu bagaimana? Sempat mengajak, nih pertanyaan saya, sempat mengajak Mbak Tia masuk Katolik? Nggak pernah. Nggak pernah. Mau bilang pernah katanya? Nggak pernah Ustaz. Cuma pernah. Cuma bahas tentang Katolik. Nggak pernah. Soalnya diskusi kita tuh sudah lama sekali. Lama sekali. Nggak pernah bahas agama lagi sebelumnya. Maksudnya memperdebatkan agama. Seandainya waktu itu Mas Leonardo nggak mau masuk Islam, Mbak Tia mau masuk Katolik? Ini jujur ya, saya tuh sempat kayak ada gejolak batin gitu. Tapi waktu itu saya kayak ya masih jarang sholat sih, jadi kayak masih gampang lah ibaratnya kalau mau pindah ada aja pindah. Tapi akhirnya makin kesini saya jadi rajin sholat kan, saya juga sering baca-baca ilmu. Ya kalau sekarang ya nggak mau sih. Tapi mungkin pada saat itu bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kok cinta bener sama Mas Leo? Soalnya dia orangnya sangat bertanggung jawab. Oh, dilihat dari mananya dulu? Kok tahu kalau dia bertanggung jawab? Ya banyak kejadian, hal-hal yang saya yakin bahwa dia bisa menjadi suami dan imam yang baik, insya Allah. Masya Allah. Kalau kan berapa sih? Hubungan juga sendiri. 2018. Oh, udah lama. Soalnya sering laki-laki itu tanggung jawab tapi orang suruh nanggung dia yang jawab gitu. Gitu. Orang tuanya Mbak Tia bagaimana? Kan ini hubungan Islam Kristen ini. Kalau dulu ya pasti ada penolakan. Ada penolakan. Tapi itu Leonardo itu Mas Leonardo ini tanggung jawab, dia datang sendiri ke rumah saya waktu itu. Iya. Jadi saya nggak di rumah, saya lagi kuliah di Taiwan. Dia bilang ke ibu saya kalau dia mau nikah sama saya. Mbak Tia di Taiwan dia sempat datang. Dia datang sendiri. Oh, luar biasa. Dan dia gentle ya. Ditampar? Enggak. Enggak ya. Oh, enggak. Kalau ditampar nggak balik lagi. Oke. Oh, iya. Tapi ya sekarang alhamdulillah ibu saya masih. Oke. Mas Leo juga baik. Oke. Mas Leo siap untuk tes nanti? Siap. Contoh kasih Al-Fatihah lah. Al-Fatihah. Iya. Yang dihafalan kita ya. Ya Allah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Doa sujud, contoh doa sujud saja. Doa sujud. Doa sujud ketika sujud. Sujud itu ketika menempelkan ini kepala, menempelkan dahi ke atas tanah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mantap. Oke. Dilanjutkan
oleh Ustadz Aziz memberikan tausiah kultum kuliah 7 menit kepada Ustadz Aziz dipersilahkan.